Oh iya boleh. Begini, sebelumnya perkenalkan, aku Ima. Oh nama saya Cynthia. Iya, Iya. Dari UIN. oh sama, aku juga di UIN. Oh iya. Eh, itu sebelumnya minta aku ada tugas nih dari mata kuliah perpajakan buat penyuluhan pajak, boleh minta waktunya sebentar buat Oh iya boleh. sebelumnya izin buat di video ya. Jadi kakak tahu nggak sih apa itu pajak? Enggak. Jadi pajak itu ini suatu iuran wajib kita sebagai warga negara Indonesia kepada pemerintah, di mana tarifnya itu diatur dalam perpajakan dan juga bersifat memaksa. Tuh. Terus kalau dari kesehariannya kakak sendiri pernah nggak sih menjumpai kayak pajak gitu? Kita beli atau apa gitu dapat pajak. Hmm, yang aku tahu itu pajak itu kan biasa kayak di ini kan kayak diambil kayak di rumah-rumah gitu loh. Ya kan Oh, itu namanya pajak iya, karena itu. pajak. Iya itu termasuk itu kayak apa pajak buat bayar tanah itu kan ya. Ya. Itu juga termasuk pajak. Sebelumnya topik pembahasan kita hari ini tentang pajak. Ada dua jenis pajak ya kak. Jadi pajak itu ada dua, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Kalau pajak pusat itu yang iuran uangnya itu nanti disetorkan ke pusatnya, pusat pemerintahan. Kalau pajak daerah nanti buat jadi pendapatan di daerah-daerah tersebut. Contohnya itu kayak pajak retribusi parkir, kayak parkir biasanya di Indomaret kalau ada orang-orang pakai selantangan ada tulisan parkir itu termasuk nanti ada pajaknya. Terus retribusinya itu nanti bakalan dimasukkan ke pendapatan retribusi parkir masuk ke pajak daerah. Terus kayak contohnya lagi itu kayak pajak kendaraan bermotor itu kesenangannya 10%. Udah sih kayaknya. Sama itu kalau kakak pernah ke kayak restoran atau nginep di hotel itu kan pasti ada ya pajaknya, itu tulisannya 10% itu tarifnya. Oh iya. Udah sih kayaknya sekian aja. Mungkin kakaknya soalnya udah mau, temennya udah mau sampai nanti kalau panjang-panjang. Makasih ya kak buat Ya, waktunya. sama-sama. Sampai jumpa lagi. Iya. Assalamualaikum Til. Waalaikumsalam, Ima. Til, aku dapat tugas buat video penyuluhan pajak. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Kalau sepengetahuanmu, pajak itu apa? Kalau sepengetahuanku, pajak itu suatu kewajiban yang wajib dibayarkan oleh warga negara Indonesia kepada pemerintah. Iya benar. Jadi pajak itu iuran wajib kita sebagai warga negara Indonesia yang eh, dibayarkan terus tarifnya itu diatur berdasarkan undang-undang perpajakan, di mana manfaatnya dari kita membayar pajak itu tidak didapatkan secara langsung. Tuh, kalau kamu sadar nggak sih kalau tiap hari itu kita nemuin pajak? Contohnya aja kayak kalau kita beli di Indomaret, Oh ya. nggak? Tahu nggak Iya, pajak iya. apa itu? Apa sih namanya? PPN, bukan nggak? Iya tah? Iya, PPN. PPN Iya. itu singkatan dari pajak pertambahan nilai. Jadi, Iya. salah satu contoh pajak itu pajak PPN, di mana pajak PPN itu diatur di dalam Undang-Undang PPN dan juga PPNBM. Terus, tahu nggak sih kamu tarifnya sekarang itu berapa persen kalau kamu biasanya beli di Indomaret?
tahu ya, lupa. Jadi Emang ada ta- kenaikan Pak? ya Ada kenaikan Bu, tarif. kalau buat tahun depan itu bakal naik 12% mulai 1 Januari. Tapi sekarang itu masih 11%. Itu mulai dari 1 April 2022. Itu masih 11%. Oh, iya. 11%. Terus PPN itu tarifnya itu ada loh yang dapat 0%. Kok bisa? Yaitu buat kegiatan yang ekspor barang kena pajak berwujud, lalu ada ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan juga ekspor jasa kena pajak. Untuk 3 jenis transaksi itu dikenakan pajak 0% buat PPN-nya. Terus selain PPN, ada juga loh yang PPNBM. Kamu tahu nggak sih PPNBM itu apa? Nggak tahu tuh apa. PPNBM itu pajak pertambahan nilai tapi buat barang mewah. Jadi kalau itu kita bayarin buat kalau kita melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan barang atau jasa kena pajak yang sifatnya itu mewah gitu. Nah, buat tarifnya itu bermacam-macam, diatur di Undang-Undang Perpajakan, PPN dan PPNBM. Itu aja sih untuk kali ini. Kamu ada yang ingin ditanyakan nggak, Dil? Kalau untuk contoh barang mewah itu kayak apa sih? Kalau contoh barang mewah itu kayak ini, kayak itu mobil Ferrari atau pokoknya kayak mobil-mobilan yang mahal-mahal gitu. Terus habis itu rumah yang mewah, terus kayak jet pribadi gitu tergolong mewah. Halo Feb. Hai. Udah lama nggak ketemu. Jadi aku dapat tugas nih dari matkul perpajakan untuk penyuluhan perpajakan. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, banget. Sebelumnya kamu tahu nggak sih apa itu perpajakan? Pajak itu. Kurang tahu ya Kak. Cuma pernah dengar tapi kurang tahu. Pajak. Jadi pajak itu adalah iuran wajib kita yang dibayarkan sebagai warga negara untuk negara di mana tarifnya itu diatur di dalam perundang-undangan perpajakan, yang mana manfaatnya tidak dapat kita rasakan secara langsung. Tuh. Jadi kamu sekarang udah kerja? Udah. Sekarang kita akan membahas tentang PPh 21, yang mana itu adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan, baik yang diterima secara teratur maupun tidak teratur. Terus objeknya itu adalah pendapatan itu sendiri. Lalu mengenai tarifnya itu ada 2 macam tarif. Yang pertama yaitu TER, yakni tarif efektif. Ada 2 macam, yaitu tarif efektif bulanan dan juga tarif efektif harian. Tergantung dibayarnya kamu itu harian apa bulanan. Lalu ada tarif efektif umum, yang mana tarif efektif umum ini diatur di dalam Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1A.
Terus itu untuk lapisannya, yang pertama yaitu dari yang sampai 60 juta itu 5%, lalu di atasnya 15% untuk yang penghasilannya sampai 250 juta. Lalu yang sampai 500 juta itu adalah 25%. Lalu di atasnya lagi 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar itu dikenakan tarif 35%. Itu terus kalau kamu udah menjadi subjek pajak dan wajib pajak, maka kamu itu harus lapor dan juga setor pajak secara teratur. Mengapa? Nanti kalau kamu nggak menyetorkan pajak secara teratur akan dikenakan sanksi, tergantung sih. Terus apalagi ya? Oh, itu sama tanggal lapor dan juga setor. Kalau kamu udah jadi wajib pajak, maka kamu untuk PPh 21 ini SPT tahunannya dikenakan wajib lapor dan juga setor 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Itu tepatnya tanggal 31 Maret di tahun berikutnya. Jadi contohnya itu kayak kita membayar tahun ini di tahun 2024, maka kita wajib lapor dan setornya itu di tanggal 31 Maret di tahun 2025. Itu Feb. Jadi gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada sih, jelas banget. Oke, paham ya. Jadi jangan lupa kalau kamu udah menjadi wajib pajak, di mana penghasilanmu itu udah wajib dikenakan pajak, itu ada syaratnya sih. Itu kamu wajib lapor dan juga setor SPT-mu. Tuh. Oke, makasih atas waktunya, Feb. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Sinten? Bu Kristanti. Dia perkenalkan, nama saya Ima dari UIN Malang. Sebelumnya saya dapat tugas dari mata kuliah perpajakan mengenai sosialisasi perpajakan. Sebelumnya Ibu pernah tahu apa itu pajak? Enggak. Jadi pajak itu adalah suatu iuran wajib kita sebagai warga negara yang dibayarkan kepada negara, di mana tarifnya itu berdasarkan perundang-undangan perpajakan dan manfaatnya itu tidak kita dapatkan secara langsung. Sebelumnya Ibu kan punya usaha nih, pernah nggak bayar pajak gitu? Enggak pernah. Ya kalau Ibu kan statusnya sebagai subjek pajak, di mana subjek pajak itu ada 2 orang pribadi dan juga badan, yang mana subjek pajak itu akan berubah menjadi wajib pajak apabila memenuhi syarat tertentu. Nah, untuk wirausaha seperti Ibu ini menjadi wajib pajak itu ada beberapa syaratnya. Salah satunya itu apabila Ibu dikenakan tarif 0,% itu jika peredaran bruto Ibu itu lebih dari 4,8 miliar. Namun apabila masih di bawah 500 sampai 500 juta maka dikenakan 0% tarifnya. Nah, kalau Ibu sudah sampai menjadi wajib pajak, maka Ibu itu wajib lapor dan juga setor pajak, di mana batas lapornya itu adalah tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir, dan juga tanggal akhir setornya adalah tanggal 15 di bulan berikutnya. Nah, apabila Ibu sudah menjadi wajib pajak, maka Ibu wajib lapor dan juga setor. Apabila tidak, maka akan dikenakan sanksi. Sekian Ibu.